kita akan melanjutkan bahasan tadi pagi. Ya, tadi pagi kita sudah masuk ke ayat 21 surah Al-Fajr. Cuman yang baru kita bahas sampai ke huruf dzal ini. Ya, sisanya belum kita bahas. Maka insya Allah selama 1 jam ke depan ya kita akan belajar bareng-bareng insya Allah. Tadi pagi kita sudah bahas sampai ke huruf dzal. Ya, tapi yang baru kita bahas baru huruf dzalnya saja. Ya, belum kita bahas harokatnya. Maka kita mulai dari mana? Mungkin kita akan mulai dari huruf dzal saja ya. Kita ulang lagi dari bagaimana cara melafalkan huruf dzal biar nggak sepotong-sepotong. Oke, sip, bismillah. Nah, teman-teman, huruf yang saya blok dengan warna hijau ini namanya adalah huruf dzal. Ketika dia tidak berharokat, ya jangan sampai kita sebut atau menyebutkannya huruf dza. Tidak ada huruf hijaiyah yang namanya adalah huruf dza, tapi adanya dzal. Nah, gitu ya, namanya huruf dzal. Nah, ada 4 hal, ini saya sering ulang-ulang ya. Ada 4 hal yang harus kita perhatikan ketika kita melafalkan huruf dzal. Oke. Ada 4 hal, poin 1, poin 2, poin 3, poin 4. Nah, poin 1 sampai poin ketiga itu adalah hal yang harus kita perhatikan karena dia adalah kesalahan besar. Oke, nah perhatikan. Pertama, huruf dzal seringkali tertukar dengan huruf dal. Ya, nah ini kesalahan besar. Lalu huruf dzal seringkali tertukar dengan huruf zai. Nah ini pun kesalahan yang besar. Ya, dan di poin ketiga, huruf dzal seringkali tertukar dengan huruf jim. Ini pun kesalahan yang besar ya. Nah, kenapa termasuk ke dalam kesalahan yang besar? Karena poin 1, poin 2, poin 3 itu kesalahannya si kasusnya itu sudah menukar huruf. Kasusnya itu dia sudah menukar huruf. Kalau kasus kesalahannya adalah menukar huruf, maka itu bisa merubah struktur kata dari kalimat yang kita baca. Nah, kalau struktur kata berubah, maka makna ayat yang akan ikut tergadaikan. Maka makna ayat yang akan ikut tergadaikan akan berubah juga. Nah, contoh misalnya kita baca gini ya. Harusnya kan kita baca kalla idza. Tapi banyak orang melafalkannya ida. Nah, jangan jadi huruf dal. Lalu banyak orang melafalkan jadi zai, iza. Salah. Atau jadi huruf jim, ija. Nah, ya. Sekarang saya izin bertanya. Coba di antara teman-teman kesalahan yang sering kali terjadi nih, kalau teman-teman baca dzal misalnya ada yang keliru nih, sering tertukar dengan poin 1, poin 2, atau poin 3. Coba teman-teman, kalau ada yang sering salah nih, teman-teman sering kali kelirunya tertukar dengan huruf dal, zai, atau jim. Ada yang poin 1, poin 2, ada yang poin 3. Nah ya, ada yang poin 1 juga tuh. Oke, maka seperti apa seharusnya huruf dzal ini dilafalkan? Sebelum ke sana kita bahas dulu poin keempat. Huruf dzal juga, saya pengen nanya nih, siapa di antara teman-teman yang masih menganggap huruf dzal itu dilafalkan seperti digigit? Betul nggak sih huruf dzal itu seperti ujung lidahnya digigit sedikit? Sebenarnya betul, tapi saya khawatir diksi digigit ini ya, kalau teman-teman ada yang baru belajar, kita bilang dzal itu dilafalkan seperti ujung lidahnya digigit sedikit, khawatir jadi keliru bacaannya. Khawatir jadi keliru teman-teman sekalian ya. Maka yuk kita kenalan bagaimana cara melafalkan huruf dzal ya. Oke, kita coba kenalan sama huruf dzal. Di sini deh. Nah ya, nih teman-teman, huruf dzal tuh ya. Jadi cara melafalkan huruf dzal itu cukup menyentuhkan bagian ujung lidah kita ke ujung gigi sari atas, bukan betul-betul digigit. Kalau dia betul-betul digigit huruf dzal ketika dilafalkan, maka ada sifat rokhawah yang berubah menjadi syiddah. Apa itu rokhawah? Rokhawah itu artinya mengalirkan suara. Dza, zi, zu. Kalau dia ujung lidahnya betul-betul digigit, ya, maka nanti sifatnya jadi syiddah, tertahan suaranya. Da, di, du, bukan jadi dza, zi, zu. Jadinya da, di, du, salah. Oke, jadi cukup sentuhkan ujung lidah kita ke ujung gigi sari atas. Oke, saya akan izin bantu teman-teman lagi. Kita coba izin untuk ilustrasikan. Oke, sebentar ya, saya persiapkan dulu.
Sebentar. Oke, nih huruf dzal. Perhatikan. Ya, perhatikan baik-baik nih. Nah, huruf dzal itu dilafalkan, ya lihat. Dari ujung lidah kita, nih, dari ujung lidah kita banget nih yang ini nih. Nah, yang saya tunjuk nih. Nah, ini ujung lidah kita nih. Disentuhkan kemana? Ke pangkal gigi seri atas. Ini ada 2 gigi kita. Nah, ujungnya, nah disentuhkan ke sini tipis-tipis. Gigi seri bawah yang ini yang bawah, gak perlu ikut mencapit lidah kita. Karena makhraj huruf dzal itu hanya menyentuhkan bagian ujung lidah, itu pun tipis-tipis ke sini. Nah, ke sini nih. Ya, nih ke sini nih. Nah, ujungnya. Maka ketika kita lafalkan huruf dzal itu dilafalkan wadhu wa dzalu wa thalil ulya min tarafaihima. Cukup sentuhkan ujung lidah kita ke ujung gigi seri atas kita. Contoh dzi dzubal. Zu, gigi seri bawah nggak perlu ikut mencapit, ya. Kalau gigi seri bawah ikut mencapit, suara huruf dzal hilang. Tuh, kalau digigit gigi seri bawah ikut mencapit, jalur suara tidak akan mengalir, nggak. Jadi za, zi, zu, az, nggak. Itu betul. Yang salah tuh da, di, du, ad, a'udzu billah, du bukan du, suaranya ngalir. Ya, oke, sip. Mohon izin, dalam live ini huruf yang kita bahas itu menyesuaikan dengan ayat yang sedang kita baca. Oke? Jadi kalau pengen huruf yang lain silahkan ikuti live ini secara rutin. Oke, lanjut. Nah, ya. Oke, ini misalnya huruf dzal. Ya, ini huruf dzal nih. Nah, huruf dzal nih. Ya, ini buku saya sendiri nih, teman-teman. Sebentar. Ya, huruf dzal. Nih, cara melafalkannya. Za, zi, zu, al, iz, uz, al-za, izi. Oke. Uzu. Nah, jadi ujung lidah cukup disentuhkan tipis-tipis ke ujung gigi seri atas. Za, zi, zu, az, iz, uz. Nah, jadi bukan digigit. Jelas sampai sini? Paham sampai sini teman-teman sekalian? Kita lanjutkan kembali. Bismillah. Ya, gitu. Jadi huruf dzal itu dilafalkan cukup menyentuhkan bagian ujung lidah kita tipis-tipis ke ujung gigi seri atas, bukan digigit dan tidak terlalu ditekan. Ya. Sehingga ketika kita lafalkan, bacanya adalah kalla idza, harus ada ngalir suaranya. Idza bukan ida. Ya. Oke, itu yang teman-teman harus perhatikan ketika melafalkan huruf dzal. Ya, saya izin hapus. Sip. Selanjutnya kita lihat huruf dzalnya sudah kita bahas. Ya, ingat yang kita bahas adalah hanya huruf yang sedang kita baca. Di luar itu saya tidak bahas dulu ya. Izin, siap mengikuti? Siap. Baik, lanjut. Ya, selanjutnya huruf dzal di sini dia berharokat baris atas. Huruf hijaiyah apapun yang dia berharokat baris atas ini disebut dengan harokat fathah. Ya, kita bahas runut satu-satu dari ayat yang kita baca biar nggak kesana kemari. Oke, huruf hijaiyah apapun yang dia berharokat baris atas itu disebut dengan harokat fathah. Nah, huruf yang berharokat fathah basicnya dia ketika dibaca berharokat fathah dibacanya dengan vokal A. Maka huruf dzal di sini kita baca menjadi vokal A, menjadi za. Ya, tidak zi, tidak zu, tapi dengan vokal A. Kenapa? Karena dia berharokat fathah baris atas, ya, maka dibaca dengan vokal A basicnya. Oke, ketika kita mendapati ada huruf hijaiyah apapun yang berharokat fathah lalu keluarnya adalah bunyi vokal A, maka dia termasuk ke dalam huruf yang karakternya tipis. Oke. Nah, kalau dia termasuk ke dalam huruf yang tebal, emang ketika berharokat fathah dia nggak dibaca condong pada vokal A, Bang? Tidak. Kalau dia termasuk ke dalam huruf yang tebal, dia itu terdengarnya seperti vokal O, terdengarnya seperti, ya, bukan betul-betul vokal O, tapi seperti vokal O. Contohnya apa? Contohnya adalah huruf
huruf sod ketika berharokat fathah dia kan nggak dibaca sa, tapi dia dibacanya so terdengarnya. Ya, contoh so, bo, to, wo. Nah, pokoknya huruf hijaiyah apapun ketika mereka berharokat baris atas atau fathah dan terdengar seperti vokal o, maka mereka termasuk ke dalam huruf yang tebal. Kalau keluarnya vokal a, ba, ta, sa, ja, ha, da, dan seterusnya, berarti dia termasuk ke dalam huruf yang tipis. Ya, nah berarti di sini huruf dzal ketika dia berharokat fathah kan berarti dia nggak dibaca dengan vokal o, tapi dia dibaca dengan vokal a, maka huruf dzal termasuk ke dalam huruf yang tipis. Oke, sip. Saya izin hapus bagian ini ya. Nah, oke Bang, sekarang kalau misalnya kita sudah tahu nih, oh huruf dzal itu ketika fathah baris atas dibaca dengan vokal a berarti kadarnya tipis. Terus kenapa? Oke, sekarang kita jadi tahu bagaimana cara menyempurnakan huruf yang dia berharokat fathah ya, tapi kadarnya tipis. Nah, bagaimana cara menyempurnakan huruf yang berharokat fathah ya, tapi kadarnya tipis? Dengan cara BMSS. Ya, ini analogi kita sebut dengan BMSS. Oke, apa itu BMSS? BM artinya adalah buka mulut. SS artinya sambil senyum. Kenapa dia buka mulut? Untuk menyempurnakan harokat fathahnya. Kenapa dia sambil senyum? Untuk menjaga kadar tipisnya. Oke, satu-satu kita bahas. Dimulai dari yang BM dulu. Teman-teman sahabat-sahabat Quran sekalian, huruf hijaiyah apapun ketika dia berharokat fathah baris atas ya, mau dia fathahnya vokal a kadarnya tipis, mau dia fathahnya vokal o kadarnya tebal, pokoknya selagi fathah gak peduli dia tipis tebal, vokal a vokal o terdengarnya, dia dibaca dengan cara wal maftuhu bil fathi, dilafalkan dengan cara membuka mulut bil fathi. Jadi vokal A jangan sampai nggak jelas vokal A-nya, jangan cuman mingkem. Bismillah, la dibuka Bismillah. Begitupun dengan vokal O. Ya, minasyaiton, bukan monyong, minasyaiton. Enggak. Tapi minasyaiton, to. Nih, ya kita coba praktekkan. Teman-teman silahkan simak vokal A dan vokal O yang saya lafalkan. Apakah ada bunyi vokal A yang mingkem mulutnya? Apakah ada bunyi vokal O yang monyong mulutnya? Perhatikan. Kita contohkan pada isti'adzah ya, ta'awudz dan basmalah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Nampak sampingnya? Perhatikan vokal A dan vokal O-nya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Kita coba pada kalimat basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Oke. Apakah ada bunyi vokal A yang mingkem mulutnya? Apakah ada bunyi vokal O yang monyong mulutnya? Tidak ada, semuanya buka mulut. Bismillahirrahmanirrahim. Nggak ada kan? Oke, baik, kita lanjutkan kembali teman-teman sahabat-sahabat bedah tajwid sekalian. Maka di sini huruf dzal dia dibuka mulutnya. Cuman yang membedakan antara dia buka mulut si kadar yang tipis dan buka mulut yang untuk huruf kadar yang tebal, huruf yang tipis itu kita lafalkan sambil seolah tersenyum. Kenapa Bang dianalogikannya sambil senyum? Oke, kita bahas dulu dari tipis. Perhatikan, huruf tipis, perhatikan, huruf tipis apapun, dia itu kenapa bisa tipis? Karena dia memiliki dua sifat. Ya, dua sifat ini selalu menyertai huruf tipis. Apa nama sifatnya? Yang pertama, nama sifatnya adalah istifal. Saya izin tulis ya. Yang kedua, nama sifatnya adalah infitah. Oke, nah apa? Istifal dan infitah. Istifal itu apa Bang? Istifal itu artinya adalah pangkal lidah terhampar.
Bang, invitah itu apa, Bang? Invitah itu artinya adalah rongga mulut atau aula mulut terbuka. Ya. Oke, kita bahas satu-satu. Nih, kita mulai dari yang istifal. Istifal itu artinya adalah kita sebut PLT. PLT itu artinya pangkal lidah terhampar. Oke. Saya izin coba contohkan pada teman-teman sekalian. Nah, perhatikan baik-baik. Nih. Oke, kita ibaratkan ini adalah mulut kita, ya. Ini bagian ujung lidah kita, ini bagian tengah lidah kita, nah ini bagian pangkal lidah. Pangkal lidah itu adalah lidah kita yang paling dalam, yang ini. Nah, kalau saya contohkan begini, maaf, begini, pangkal lidah tuh bagian yang ininya. Ada ujung lidah, ada tengah lidah, dan ada bagian pangkal lidah. Jelas sampai sini teman-teman sekalian? Oke, nah huruf-huruf tipis itu pangkal lidahnya nggak naik begini. Huruf-huruf tipis itu pangkal lidahnya seret di bawah terhampar. Jadi rileks, pangkal lidahnya nggak naik ke langit-langit. Lalu aula mulutnya terbuka. Jadi dominan lidah itu nggak naik begini, tapi di bawah. Contohnya seperti gambar di sini. Nah, ini gambar di sini tuh menunjukkan dia aula mulutnya terbuka tuh karena apa? Masya Allah, sebentar. Aula mulutnya terbuka karena apa? Karena dominan lidah, ya, dominan lidah dia nggak naik tuh, di bawah semua. Dan pangkal lidahnya juga nggak naik. Nah, jadi jadinya aula mulutnya terbuka, gitu ya. Nah, kita ibaratkan dua sifat tadi yang kita sebut dengan istifal, pangkal lidah terhampar, dan invitah, aula mulut terbuka, kita analogikan biar lebih simple dan biar lebih natural dua sifat ini itu dengan sambil senyum. Sambil senyum. Ya. Sambil senyum. Jadi contoh, ya, di sini huruf dzalnya karena dia dibaca dengan vokal A, berarti tipis, maka dia buka mulut sambil senyum. Nggak cukup begini. Dza. Enggak gini, tapi za. Lihat buka mulutnya. Sambil senyum sedikit. Za. Ya, a, ba, ta, semua. Ketika dia berharokat fathah dan vokalnya adalah A, tandanya dia adalah huruf yang tipis, maka buka mulutnya sambil senyum. A, ba, ta, sa. Kalau dia huruf tebal, dia hanya buka mulut. So, nggak pakai senyum. So, bo, po, wo, ho, wo, sa, so, ta, to, za, wo. Bisa dibedakan sampai sana teman-teman, sahabat-sahabat sekalian. Jadi bedanya kalau dia huruf tipis buka mulutnya sambil agak terbuka, sambil senyum. A, ba. Tapi kalau huruf tebal nggak, dia lebih tertutup, makanya dia nggak sambil senyum. Ya, nah sekarang kita lihat nih, bedakan antara vokal A dan O. Sama-sama buka mulut, tapi kalau huruf tipis dia lebih terbuka, lebih senyum. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Jelas sampai sini teman-teman sekalian? Oke, baik, kita lanjutkan kembali ya. Nah, jadi ini nggak dilafalkan, nggak dibaca gini. Kala, iza. Nah, semua vokal A fathah. Kalau vokalnya A maka dibaca tipis, ya. Buka mulut sambil senyum, ya. Nikah vokal A, lam vokal A, zal vokal A, maka ka, la, dan za. Kalla, iza. Kalla, iza. Nah, gitu. Jelas ya? Sip, silakan teman-teman difoto dulu nih. Kalau ada yang penting-penting, ya. Nah, simpen di HP teman-teman, di screenshot, disimpan di galeri HP-nya teman-teman. Allahu Akbar, ya. Oke, lanjut ya. Oke, kita lanjutkan. Nah, seret. Oke, zalnya sudah kita bahas. Clear ya? Zalnya sudah kita bahas, harokatnya sudah kita pelajari. Sekarang zalnya, zal fathahnya ini berjumpa dengan apa nih? Nah, seret nih, kepanjangan. Berjumpa dengan huruf apa nih?
Nah, berjumpa dengan huruf alif. Ketika kita mendapati ada huruf hijaiyah yang berharokat fathah, lalu dia bertegur sapa dengan alif, maka dia mesti dibaca dengan kadar panjang dua harokat. Kira-kira apa nama hukum tajwidnya? Nama hukum tajwidnya adalah mad tabi'i. Ya, mad tabi'i. Oke? Mad tabi'i itu apa saja? Apakah hanya kita sebut dengan mad tabi'i? Ada juga di antara teman-teman yang menyebutkan ini dengan mad asli. Boleh nggak? Boleh. Boleh saja teman-teman sekalian. Ya, mad asli boleh. Cuman kalau jawaban yang spesifik itu yang mad tabi'i. Karena kondisi ini adalah mad tabi'i. Kalau kita jawab ini mad asli, itu jawaban umum. Kenapa jawaban umum? Karena mad asli itu bukan hanya mad tabi'i. Mad asli itu masih banyak lagi. Apa? Ada mad badal, ada mad iwad, ada mad silah qasirah, ada mad tabi'i dan yang lainnya. Jadi kalau pengen jawaban yang spesifik, kondisi ini adalah mad tabi'i. Jawaban umumnya mad asli. Jadi saya izin dalam ruang belajar kita sebut ini dengan mad tabi'i. Oke. Kondisi basic dari mad tabi'i, apakah cuman fathah berjumpa dengan alif saja? Ternyata tidak. Ada dua keadaan lagi. Jadi total 3. Apa aja? Ada dhammah, ada kasroh. Kalau dhammah pasangannya adalah waw mati atau waw sukun. Kalau kasroh pasangannya adalah ya mati atau ya sukun. Berarti ada berapa? Ada 3. 1, 2, 3. Nah, ya, apa aja? Fathah berjumpa dengan alif, dhammah berjumpa dengan waw sukun, dan kasroh berjumpa dia dengan ya sukun. Keren? Faham? Masya Allah. Oke, maka setelah kita mengetahui keadaan ini, ya, teman-teman, ini menarik. Terima kasih Bunda Wiwik tadi ya, give hatinya, Masya Allah. Salah satu hukum tajwid paling banyak dalam Al-Quran yang akan sering kali kita temui adalah hukum tajwid mad tabi'i. Maka penting sekali kita melafalkan mad tabi'i, tahu keadaannya seperti apa, dan tahu seberapa panjang 2 harokat itu. Karena kalau 2 harokat teman-teman ini masih belum konsisten, sedangkan mad tabi'i ini adalah salah satu hukum tajwid paling banyak dalam Al-Quran, saya yakin kalau nggak konsisten 2 harokatnya, bacaan teman-teman jadi nggak rapih, nggak tertib bacaannya ketika ngaji. Terima kasih Bunda Wiwik, wallahu akbar. Itu udah ngasih gift apa tuh? Insya Allah ya, terima kasih, semoga rezekinya Allah ganti. Dan untuk semua teman-teman yang sudah support live ini dengan cara teman-teman masing-masing, ada yang memberikan gift, ya, ada yang bantu share di pojok kanan bawah tanpa saya minta, ya, ada yang tap-tap layar tanpa saya minta. Ini bentuk wujud bukti di hadapan Allah yang sedang berjuang menciarkan dakwah Quran ini. Bukan hanya saya, tapi kita semua. Kita semua bergerak bersama, bukan cuma 1 orang 2 orang. Ya, Masya Allah. Baik, kita lanjutkan kembali. Nah, jadi pastikan 2 harokatnya pas ya. Ketika melafalkan mad tabi'i, pastikan pas. Gimana caranya mad tabi'i itu biar konsisten? Buat kita yang masih kadang-kadang kepanjangan, kadang-kadang kependekan, caranya gimana? Di ayun 2 kali ayun. Kenapa 2 kali? Karena 2 harokat. Karena 2 harokat berarti 2 kali ayun. Contohnya gimana? Perhatikan ya. Perhatikan pada kalimat za-nya, nanti panggalan za-nya saya akan coba contohkan. Perhatikan pulpen saya. Kalla idza. Nah, gitu ya. Maaf, kita ulang ya. Nah, kalla idza. Nah, gimana? Idza zadu. Nah, 2 kali ayun. Karena dia 2 harokat, maka 2 kali ayun. Gitu. Coba ya kita baca dengan lebih tempo yang lambat. Maaf, kenapa tiba-tiba hilang? Sebentar. Boleh operator dibantu, tiba-tiba hilang nih. Putus kayaknya sinyalnya nih. Bentar ya. Oh, koneksi internet tidak stabil. Sedang mencoba menghubungkan ulang. Sinyal. Oke, mohon maaf ya.
Nge-lag ya, tadi sempat nge-lag ya. Nge-lag. Suaranya sekarang sudah ada? Sudah ada terdengar suara saya, tenang, jangan panik. Jangan panik. Terus dibantu kalau teman-teman ada manfaat, bantu support dakwah Qur'ani. Tadi sempat mungkin karena hujan di Bandung ya. Hujan di Bandung jadi sinyalnya lagi kurang baik. Ya. Aman ya? Aman sekarang ya? Sudah ya? Baik. Nah, jadi cara mengkonsistensikan kadar 2 harokat pada hukum tajwid matobi'i itu diayunkan. Berapa kali ayun? 2 kali ayun. Karena dia 2 harokat, maka 2 kali ayun. Ya, nah, coba lagi. Kalla idzadu. Atau misalnya teman-teman yang bilang, Bang, kalau saya bilang 2 harokat itu 2 ketukan, boleh nggak? Nah, contoh. Kalla idzadu. 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 Ya, idzadu boleh. 2 ketukan, 2 kali ayun, silahkan. Asalkan kadar 2 harokatnya terjaga aja teman-teman ya. Oke, tapi kita analogikan sambil 2 kali ayun. Kalla idza, maaf, kalla idzadu katil. Nah, gitu. Oke, jelas ya teman-teman sekalian. Baik, kita lanjutkan teman-teman sekalian. Sip. Selanjutnya teman-teman sekalian, ya, nanti matobi ini teman-teman tinggal praktekkan dalam kondisi-kondisi yang lain ya. Nah, contoh misalnya bacaan basmalah pada kalimat pada basmalah pada Al-Fatihah. Banyak orang melafalkan begini, Bismillahirrahmanirrahim. Nah, itu keliru. Maka praktekkan dengan 2 kali ayun. Bismillahirrahmanirrahim. Lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, lanjut lagi ya. Sip, kita lanjutkan kembali. Saya izin hapus dulu yang ini ya. Beres. Sekarang kita lanjutkan ke huruf yang berikutnya. Teman-teman sekalian, selanjutnya ini bentuknya seperti huruf dzal, tapi nggak ada titiknya. Namanya huruf apa? Ada yang tahu? Ini nama aslinya adalah huruf dal. Nama aslinya ketika dia tidak berharokat adalah huruf dal. Ya, jadi jangan sebut ini adalah huruf da. Tidak ada huruf hijaiyah yang namanya adalah huruf da. Oke, bagaimana cara melafalkan huruf dal? Pertanyaan saya, apakah huruf dal itu dilafalkan persis sebagaimana kita melafalkan huruf D pada abjad alfabet? Apakah huruf dal itu dilafalkan pasti persis dengan huruf D pada abjad alfabet? Jawabannya adalah belum tentu teman-teman sekalian. Belum tentu. Oke, belum tentu. Nah, terus harus seperti apa huruf dal ini dilafalkan? Kenapa dia nggak betul-betul sama dengan huruf D alfabet? Belum tentu. Oke, maka perhatikan. Kita coba kenalan dulu sama huruf dal. Dal hijaiyah ya. Baru kita sandingkan dengan huruf D alfabet kita. Oke, yuk kita mulai. Bagaimana cara melafalkan huruf dal? Baik, bismillah. Nah, ya, nih. Jadi huruf dal itu belum tentu sama dengan huruf D pada abjad alfabet, hati-hati ya. Nah, kita ingat-ingat lagi dulu teman-teman sekalian dengan runut pelan-pelan. Setiap huruf hijaiyah itu punya aturannya masing-masing. Dan setiap huruf hijaiyah itu punya makhraj. Oke, apa itu makhraj? Makhraj itu artinya adalah tempat keluar ya. Nah, jadi kalau saya bilang makhraj huruf dal artinya adalah tempat keluar dari huruf dal. Di mana tempat keluar dari huruf dal? Yuk kita lihat teman-teman. Kalau saya bahas istilah, teman-teman nggak perlu dihafalkan pun istilahnya nggak apa-apa, tapi pahami konsepnya ya. Nah, huruf dal itu ya dilafalkan dari torful lisan ya. Torful lisan itu apa? Torful lisan itu artinya adalah ujung lidah. Ujung lidahnya diapain bang? Wata'u wadalu wata min huwa min ulyas sanaya. Seperti apa itu? Ujung lidah kita sentuhkan ke pangkal gigi seri atas ya. Ujung lidah kita menyentuh dengan pangkal gigi seri atas.
Nah, seperti apa itu, Bang? Oke, kita lihat dulu dari ilustrasi dua dimensinya, ilustrasi gambarnya. Nih, perhatikan. Huruf dal itu dilafalkan, lihat area yang berwarna, ujung lidah yang berwarna ungu disentuhkan kemana nih? Ke pangkal gigi seri atas. Nah, ini makhrajnya. Ya, da, di, du, ade. Oke, ya. Ini ilustrasi gambarnya. Sekarang saya coba pakai 3D modelnya ya. Bismillah. Nah, perhatikan baik-baik. Nih, huruf dal ya, spesial buat teman-teman. Nih, huruf dal itu dilafalkan dari ujung lidah kita yang ini. Nih, ujung lidah banget nih, yang ini nih, yang saya tunjuk nih. Oke, disentuhkan kemana? Disentuhkan ke nih. Kita punya dua gigi seri atas, gigi kelinci kita. Nah, di bagian gusinya, pangkalnya banget nih, bukan giginya, tapi gusi tempat tumbuhnya gigi seri atas, kita sentuhkan pakai ujung lidah kita. Kebayang nggak? Ya, ujung lidah kita ditempelin ke sini. Nah, ke sini. Ya, oke. Nah, ini pelafalannya. Da, di, du, ade. Wa ma adraka, ade, da, di, du. Oke. Paham nggak sampai sini? Jelas ke sampai sini? Coba. Jelas nggak? Itu huruf dal. Jadi ujung lidah kita sentuhkan ke pangkal gigi seri atas kita. Kalau teman-teman masih belum agak bingung, coba saya berikhtiar satu lagi deh. Kita pakai resep yang saya buat sendiri. Ya, bismillah. Nih, bagaimana cara melafalkan huruf dal? Ya, jangan gagal fokus ke muka sayanya ya. Nih, kita lihat bagaimana huruf dal dilafalkan. Da, nih, di sini. Du, oke. Ade, nih, ide, nih, ude, ada, idi, udu. Oke, ya, oke. Da, di, du, ade, ide, ude, ada, idi, udu, dada. Bisa diikuti sampai sini teman-teman, sahabat-sahabat sekalian yang saya cintai semua, sama dengan ta, betul. Jadi huruf dal itu dilafalkan sama persis seperti kita melafalkan huruf ta dan huruf po. Cuma bedanya dal itu tipis dan dia tidak ada percikan nafas seperti huruf ta. Da, di, du. Bisa ya? Nah, sekali lagi deh saya kasih lihat lagi nih. Bonus. Da, di, du, ade, ide, ude, ada, idi, udu. Nah, di sini ya. Oke. Oke, jelas ya? Kita perjelas lagi sedikit lagi. Dari mana tadi? Dari ujung lidah, wato, wadal, watamin, huwamin, ulyasanaya. Ujung lidah kita ya, yang ini disentuhkan ke pangkal gigi seri atas kita di sini. Oke. Sip. Jelas? Mantap. Lanjutkan lagi, bismillah ya. Kita masuk ke pembahasan lagi. Ini ilustrasi gambarnya seperti ini. Nah, sekarang pertanyaannya, apakah huruf D alfabet teman-teman? Teman-teman lafalkan ujung lidahnya ke sini. Kalau ujung lidahnya ke sini huruf D-nya, betul, huruf D-nya sama dengan dal. Tapi kalau huruf D-nya nggak begini, jangan serupakan dengan D alfabet teman-teman. Kalau saya pribadi biasanya melafalkan D alfabet itu begini. Ujung lidah ke langit-langit, bukan ke pangkal gigi seri atas. Ya. Nah, beda nggak Bang bunyinya? Beda. Coba kita buktikan. Di sini ada kosakata duduk. Kita lafalkan coba pakai huruf D. Bunyinya begini. Duduk. Duduk. Tapi kalau pakai huruf dal, duduk. Duduk. Pakai D, duduk. Pakai dal, duduk. Beda atau sama? Ya. Oke. Nah, seperti itu. Tinggal kita praktekkan dalam pelafalan kita. Kalla idza du kalla idza du. Begitu. Jadi bukan du tapi du. Oke. Masya Allah ya. Jelas sampai sini? Paham sampai sini? Sip. Tapi memang kalau huruf dal ini, kalau kita mewakilkan huruf dal ini dengan alfabet, memang diwakilkan dengan huruf D. Tapi hati-hati ya, belum tentu sama betul-betul dengan huruf D. Oke, D ini hanya perwakilan Latin saja untuk huruf dal. Bukan berarti dilafalkan betul-betul sama dengan huruf D.
Ya. Oke. Kok kedengarannya tebal, Kak? Kalau tebal mah begini. Bo, do, tebal itu kalau mengangkat pangkal lidah. Kalau pangkal lidah tidak diangkat berarti tidak tebal. Da, di. Coba mana tebalnya, belah mana? Da, du dengan bu. Du dengan bu. Beda atau sama? Du dengan bu. Jadi nggak bisa kayak kedengarannya kok kayak nggak bisa. Pentingnya kita talaki sama seorang guru ya, biar kita bisa memverifikasi bacaan kita. Oke? Ya. Beda dengan yang tadi. Masa. Yuk lanjut ya. Terima kasih sudah mengkoreksi kalau begitu ya. Lanjut teman-teman sekalian. Nah, huruf dal di sini dia berharokat simpul angka 9. Nah, huruf hijaiyah apapun ketika kita mendapati ada huruf hijaiyah apapun yang di atasnya ada simpul angka 9 seperti ini namanya harokat apa? Ini namanya adalah harokat dhammah. Ya, namanya adalah harokat dhammah. Saya izin tulis teman-teman sekalian. Namanya adalah harokat dhammah. Nah, huruf hijaiyah apapun yang dia berharokat dhammah seperti simpul angka 9 di atas huruf, ya, namanya harokat dhammah, dia mesti dibaca dengan vokal apa? Dia mesti dibaca dengan vokal U. Maka huruf dal di sini kita baca menjadi du. Ya, du. Oke, du. Tidak da, tidak di. Kenapa? Jelaskan lagi. Karena dia berharokat dhammah. Oke, pelan-pelan. Selanjutnya, ya. Ketika kita mendapati ada huruf hijaiyah apapun dan ini tanpa terkecuali, ketika berharokat dhammah harus dilafalkan dengan maksimal. Dengan cara apa? Dengan cara mm. Kalau pengen sempurna atau pengen maksimal bacaannya. Dengan cara apa? Dengan cara mm. Apa itu mm? Maju mulutnya, ya, monyong mulutnya, mencucuk mulutnya, muncung mulutnya, manyun mulutnya. Jadi gini. Jangan sampai ketika kita melafalkan huruf berharokat dhammah kita melafalkannya hanya seperti ini. Kalla idza du. Mana dhammahnya? Kalla idza du. Mana dhammahnya? Huruf berharokat dhammah tidak akan pernah sempurna teman-teman. Bila apa? Wa kullu madmumin falan yatima. Huruf berharokat dhammah tidak akan pernah sempurna pelafalannya kecuali illa dengan cara apa? Bi dhammi syafataini dhammah. Kecuali dengan betul-betul memonyongkan mulut kita ke arah depan. Contoh. Kalla idza dukkatil ardu dakkan. Nah, bedakan ya, harus maju, jangan sampai gini. A'udzu billahi, bukan, tapi a'udzu billahi, bukan iyyaka na'budu, enggak, iyyaka na'budu. Pastikan maju mulutnya. Ya, kalau nggak maju mulutnya ketika melafalkan harokat dhammah, maka tidak sempurna pelafalan harokat dhammahnya. Jadi kurang sempurna. Yuk, masalah dunia saja kita ingin sempurna. Masalah akhirat yang belum tentu jelas kita masuk ke dalam surga atau neraka, tentu kita ikhtiarkan surga. Tapi belum jelas nih, masa seadanya. Yuk teman-teman sekalian ya. Kita lanjutkan kembali teman-teman sekalian. Bismillah. Siap, lanjutkan lagi teman-teman. Sebelumnya saya ucapkan banyak terima kasih ya buat teman-teman yang sudah ikut memperjuangkan konten-konten ngaji. Yakinlah di sini yang berjuang untuk mensyiarkan Quran bukan hanya saya, bukan hanya tim kami, tapi teman-teman juga. Siapa nih? Di pojok kanan bawah sudah ada yang bantu share. Gak cuma 1 orang 2 orang. Terima kasih sudah berdiri bersama, bergerak bersama. Di pojok kanan atas sudah ada yang tap-tap layar. Ini menunjukkan bukti di hadapan Allah bahwa konten-konten Quran banyak yang care, banyak yang ingin mensyiarkan. Bukan hanya di live ini, insya Allah. Lanjut. Ya, maka pastikan maju mulutnya teman-teman sahabat-sahabat sekalian. Ya. Kalla idza du. Pastikan muncung mulutnya, maju mulutnya, monyong mulutnya. Ya. Oke, sekarang kita lanjutkan lagi teman-teman sahabat-sahabat sekalian. Kita masuk ke huruf berikutnya. Kira-kira huruf yang saya blok dengan warna hijau ini nama asli hurufnya huruf apa? Ini namanya adalah huruf kaf. Nama aslinya adalah
huruf kaf. Jangan sebut dia huruf K. Jadi bukan huruf K tapi kaf. Nama aslinya ketika dia belum berharokat. Ya, huruf K dilafalkan seperti apa? Huruf kaf. Huruf kaf dilafalkan persis sebagaimana kita melafalkan naturalnya huruf K alfabet kita. Jadi tadi kalau huruf dal belum tentu sama dengan huruf D, tapi kalau huruf kaf itu senatural kita melafalkan huruf kaf, huruf K alfabet. Contoh, kuku, kaki, kakak, kakeku, kaku, kaku, wak, 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 wak. Nah itu huruf kaf itu. Kuku, kaki, kakak, kakeku, kaku, kaku, wak, 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 wak. Nah itu huruf kaf itu. Ya, huruf kaf itu senatural seperti kita melafalkan huruf K. Ya, tapi kepo nggak gimana sih makhrajnya? Mau kita cari tahu nggak makhraj huruf kaf itu seperti apa? Di mana tempat keluarnya? Gimana secara kaidah? Kan tadi simpelnya kayak huruf K, kakiku, kakiku, kaku, kaki, kakak, kakeku, kaku, kaku, beres. Tapi kalau kita pengen tahu di mana makhrajnya, ayo saya ajak teman-teman untuk mengenal lebih jauh. Ya, Bismillah. Oke, jadi perhatikan, saya persiapkan dulu. Nah, oke, yang ini deh. Nah, perhatikan. Huruf kaf itu dilafalkan dari mana? Dari wal qafu aqsal lisani fauku thummal kafu asfalu. Dari mana? Dari pangkal lidah. Pangkal lidah itu bagian mana? Ya, pangkal lidah itu bagian mana? Nih. Nih ya. Nih, lidah terdalam kita yang ini teman-teman sekalian disentuhkan ke langit-langit bagian belakang, tapi bukan belakang banget. Agak ke depan sedikit. Ke langit-langit yang lunak dan keras. Keras tuh yang ini bagian agak ke depan, ini udah mulai keras nih langit-langitnya. Kalau belakang banget ini langit-langit lunak. Nah, kaf itu perbatasan antara langit-langit lunak dan keras. Di sinilah kurang lebih. Ya. Oke. Kalau huruf kaf ini dilafalkan pangkal lidahnya nempelnya hanya ke langit-langit lunak saja, maka itu tempat keluarnya huruf qaf. Ko, qi, ku, aku, ko, qi, ku itu huruf qaf. Sekarang kita bahas deh ya, apa bedanya antara qaf dan kaf. Oke, baik. Bismillah. Saya coba bahas ya. Nih. Sekalian kita bahas deh, bedanya apa sih qaf dan kaf itu kan hampir sama ya kedengarannya, tapi apa sebenarnya bedanya? Oke, bismillah. Nih. Ya. Oke, perhatikan. Untuk teman-teman yang melafalkan qaf dan kaf seringkali bingung apa bedanya, khususnya ketika qaf dan kaf berharokat dhammah atau kasroh. Ya, apa bedanya gitu ya. Oke, nih kita mulai dari qaf dulu nih. Qaf itu dilafalkan dari, lihat area yang berwarna ungunya. Pangkal lidah seluruhnya, area yang berwarna ungu di sini nempelnya seluruhnya ke langit-langit yang warna pink. Nah, langit-langit yang warna pink ini adalah langit-langit lunak. Nah, karena qaf makhrajnya di sini ya, qaf itu dia mengalirkan dia tidak mengalirkan nafas, sifatnya jahar. Ko, qi, ku, aku. Tuh gitu ya. Ko. Nggak dibaca gini. Ko, ki, ku, aku. Nggak gitu. Nggak keluar nafas, qaf. Ko, qi, ku, aku. Ikuti lagi bareng-bareng. Ko, qi, ku, aku. Kenapa aku nggak keluar nafas? Karena itu sifat dari huruf qaf. Karena apa? Karena pangkal lidahnya nempelnya ke langit-langit yang lunak saja yang warna pink tuh. Lihat ya, lihat area yang berwarna ungunya nih. Tuh. Ya enggak ya, semuanya nempel ke langit-langit yang pink. Aduh, maaf. Sedangkan huruf kaf, nih, huruf kaf itu sama dari pangkal lidah juga. Cuman lihat di sini, ya. Kalau tadi qaf itu pangkal lidahnya nempel ke langit-langit pink saja alias langit-langit lunak, kalau kaf itu ada sebahagiannya nempel di perbatasan langit-langit pink dan yang kuning. Nah, ini langit-langit yang kuning ini adalah langit-langit yang keras. Tulang langit-langit, sedangkan ini langit-langit lunak. Nah, akibat kondisi ini mengakibatkan huruf kaf itu ada percikan nafasnya, nama sifatnya hams. Oke, coba kita lafalkan kaf. Ka, dan kaf itu tipis, kalau kaf tebal. Ko, qi, ku. Kalau kaf ka, ki. Ada percikan nafasnya. Kedengeran nggak?
ka, ki, ku, ak, gitu. Jelas ya teman-teman sekalian? Jadi tenang. Di sini kita akan coba pelajari. Mungkin teman-teman yang udah ikut sering rutin, di sini kita bahasnya pelan-pelan banget atau cepet-cepet. Di sini kita bahasnya langsung lanjut-lanjut aja atau kita pelan-pelan satu persatu. Izin, di sini kita bukan sedang mengejar, sedang lari maraton, enggak. Di sini kita belajarnya satu huruf pelan banget. Perharokat pelan banget. Ya, biar apa? Bukan biar teman-teman paham, tapi biar kita maksimal dalam belajar. Masalah teman-teman jadi paham, masalah teman-teman jadi ngerti, masalah teman-teman jadi bagus, jadi fasih bacaannya, itu mah masalah hasil kendali Allah. Kendali hasil itu semuanya di tangan Allah. Kendali proses, kita mau berikhtiar atau tidak, seperti apa ikhtiar kita, itu kendali kita. Ya. Biar apa kita menganggap punya mindset seperti ini, biar apa? Biar kita ketika bisa nggak sombong. Tapi ketika kita belum berhasil nggak kecewa. Karena kita tahu masalah hasil kendali Allah, bukan hebatnya kita sebagai seorang manusia yang penuh dengan kelemahan. Nah, gitu ya. Oke, lanjut teman-teman sekalian. Ya. Oke, maaf. Kembali lagi ke dalam ayat. Nah, jadi huruf kaf di sini dia dipercikan nafasnya. Ya. Duka, ki, ku, ada percikan nafasnya. Huruf kaf sampai sini paham dulu atau tidak? Kalau pengen simple, lafalkan seperti huruf ka. Udah beres. Jelas? Paham? Adakah rekamannya yang lengkap? Kalau ketinggalan, tungguin sampai akhir live ini, karena kita punya namanya komunitas Majelis Bedah Tajwid. Bukan hanya masalah rekaman live, setiap kita live ada notifikasinya. Ada kelas gratisnya, kelas intensif berbayarnya sedang kita siapkan, dan buku khusus yang kita persiapkan metode seru hijaiyah yang tadi ada ilustrasi makhrajnya, itu sedang kita persiapkan. Tapi informasinya teman-teman hanya bisa dapatkan di komunitas Majelis Bedah Tajwid. Ya. Oke, lanjut lagi. Free ya, itu free ya, buat teman-teman yang mau tinggal tungguin sampai akhir. Lanjut. Nah, ya, huruf kaf seperti itu dilafalkan. Sekarang kita lihat teman-teman, huruf kaf di sini dia berharokat baris atas. Kita lihat harokat baris atasnya dulu ya. Huruf hijaiyah apapun ketika dia berharokat baris atas, ini namanya adalah harokat fathah. Huruf hijaiyah apapun yang berharokat fathah ya, basicnya dia mesti dibaca bisa jadi vokal A. Ya, oke, bisa jadi vokal A, bisa jadi juga vokal O, seperti O. Kalau keluarnya vokal A, berarti huruf tersebut adalah huruf yang tipis. Kalau keluarnya terdengar seperti vokal O, maka dia termasuk ke dalam huruf yang tebal. Pertanyaan saya, teman-teman, huruf kaf ini huruf tipis atau huruf tebal? Coba cek dulu nih keaktifan teman-teman. Ya, huruf kaf ini berarti huruf tebal atau huruf tipis? Huruf kaf ini adalah huruf yang tipis. Kenapa? Karena vokalnya ketika fathah kan nggak dibaca duko, tapi duka. Karena vokal A berarti tandanya huruf kaf termasuk ke dalam huruf yang kadarnya tipis pelafalannya, teman-teman sahabat-sahabat sekalian. Oke, setelah kita tahu huruf kaf ini huruf yang tipis, kenapa? Kita jadi tahu bagaimana harusnya kita lafalkan. Kafnya berharokat fathah. Oke, baris atas, kadarnya tipis. Bagaimana cara menyempurnakan pelafalan huruf berharokat fathah yang dia dilafalkan dengan kadar yang tipis? Caranya dengan cara apa? Dengan cara BMSS. Apa itu BMSS? Yo, BM artinya adalah buka mulut. SS artinya sambil senyum. Buka mulut sambil senyum. Jadi bukan gini. Bukan dibaca vokal A tuh kan gini. Kalla, bukan cuma buka mulut, jadinya gini bunyinya. Kalla idza duka. Nggak, tapi sambil senyum sedikit. Kalla idza duka. Duka, bukan duka. Kalau huruf tebal, vokal O ketika fathah dia cuma buka mulut saja. So, do, to. Tapi huruf tipis, vokal A ka, fa, ba, sa, so, ta, to, za, zo. Oke,
Lanjut lagi, kita lanjutkan ya. Jadi duka, jangan duka. Oke, lanjut. Faham? Lanjut lagi. Kita lanjutkan lagi. Ya Allah, bismillah, mudahkan kami dalam belajar ya Allah. Yuk. Ya. Nah, selanjutnya huruf kafnya sudah kita pelajari, harokatnya barusan sudah kita bahas. Sekarang lihat tanda ini. Ini tanda apa? Teman-teman sekalian. Ya, bentuknya seperti gambar burung terbalik. Kalau kita mendapati tanda seperti ini namanya adalah tanda tasydid. Ya, kita sebut dalam ruang belajar kita ini namanya tanda tasydid. Tapi ada yang menyebutkan ini dengan tanda apa? Ada yang bilang sabdu, ada yang bilang syaddah, ada yang bilang musyaddad. Boleh, silakan. Tapi saya izin dalam ruang belajar kita sebut dia dengan tasydid. Sepakat ya? Tasydid. Nah, selanjutnya maaf. Kalau kita mendapati ada huruf-huruf Masya Allah, ada huruf yang dia bertasydid, maka bagaimana cara melafalkan huruf yang bertasydid, teman-teman sekalian? Caranya dengan cara ditekan. Jadi ketika kita mendapati ada huruf yang dia bertasydid, ya, cara pelafalannya bukan ditahan, ya, bukan ditahan, tapi ditekan. Ditekan. Kecuali apa? Kecuali ada dua huruf. Siapa? Yang mana? Huruf nun dan huruf mim. Ketika mereka huruf ini bertasydid, maka dia harus ditahan 2 harokat. Apa nama hukumnya? Nama hukumnya adalah gunnah. Ya, jadi yang dibaca ketika bertasydid harus ditahan hanya nun dan mim saja. Contoh ya, perhatikan baik-baik ya. Nun dan mim ketika bertasydid dia ditahan 2 harokat. Contoh, inna, amma, 2 harokat. Harokat ketiganya pindah. Inna, amma yatasaalun, dan seterusnya. Nun dan mim ketika bertasydid sepakat kita ditahan dia. Dengungannya 2 harokat. Anna, amma. Oke, sepakat. Tapi selain nun dan mim, huruf yang bertasydid bukan ditahan, tapi ditekan. Ya, contoh. Kalau di sini huruf kafnya kita punya anggapan setiap huruf yang bertasydid itu ditahan semua 2 harokat. Oke, jadinya gini nanti. Nih, ini adalah bertasydid selain nun dan mim dia ditahan semua. Kaf bertasydid. Perhatikan, jadi gini bacanya. Kalla idza dukkati. Gitu bacanya. Ditahan begitu nggak semua huruf yang bertasydid? Kalla idza dukkati. Nggak gitu kan? Cukup ditekan saja. Kalla idza dukkati, bukan dukkati. Terlalu lama teman-teman. Ya, jelas. Nah, silakan ini difoto dulu. Silakan. Kalau ada yang penting-penting, langsung di screenshot layar HP-nya, simpan di galeri fotonya, galeri HP teman-teman. Paham ya? Sip. Lanjut lagi. Boleh deh, satu lagi boleh? Boleh teman-teman? Nah, terakhir. Fokus. Kita akan coba belajar pakai metode yang saya buat sendiri. Mau ya? Siap ya? Mau nggak nih? Saya siapkan dulu. Jadi kita nanti sedang persiapkan khusus buat member-member ya. Kita siapkan teman-teman bisa ada kesempatan punya order buku ini. Namanya metode seru hijaiyah. Saya persiapkan dulu. Ya, bismillah. Oke. Sebentar. Oke, bukan yang ini. Bukan yang ini. Bukan yang ini juga. Oke, siap ya? Oke. Teman-teman sekalian, perhatikan. Di sini ya, kita mendapati ada bentuk huruf seperti mangkok, tapi ada titik 2-nya. Nama asli huruf ini ketika dia tidak berharokat namanya adalah huruf ta. Jadi memang ketika dia tidak berharokat memang sudah dipakai dengan vokal A. Namanya emang ta gitu. Ya. Oke. Nah, huruf ta ini
dilafalkan, kesalahan yang sering kali terjadi ketika ta itu apa? Oke, kita cek di buku buku kita ya. Ini taknya berharokat, bukan tak sukun, bukan tak bertasydid. Oke, perhatikan. Ya, kita masuk ke buku saya, huruf ta. Kita lihat dulu kesalahan ketika huruf ta berharokat. Nih, kesalahan ketika huruf ta berharokat adalah dilafalkan dengan menjulurkan ujung lidah keluar mulut. Contohnya begini. Tatitubat. Menjulurkan lidah keluar mulut. Melet, ngelel, nongol, kayak digigit. Tatitubat. Kesalahan ketika huruf ta berharokat salah satunya adalah apa? Dilafalkan dengan menjulurkan ujung lidah keluar mulut. Saya perlihatkan lagi biar jelas. Tatitubat. Tatitubat. Coba jujur, siapa di antara teman-teman yang melafalkan huruf ta ujung lidahnya melet nongol seperti itu? Coba jujur, jangan ada dusta di antara kita. Saya pengen tahu siapa di antara teman-teman yang melafalkan huruf ta ujung lidahnya masih keluar seperti itu. Ta 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 ti 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 tu 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 at 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 at. Nah, insya Allah tidak, saya tidak lagi, saya Ustadz. Oke, nggak apa-apa. Masih salah atau masih belum sempurna nggak apa-apa, asal belajar. Ya, oke. Lantas seperti apa harusnya huruf ta dilafalkan? Oke, baik. Seharusnya huruf ta itu dilafalkan, kita lihat dari buku saya ya. Nih, ini buku saya sendiri yang sedang kita persiapkan buat teman-teman. Huruf ta secara makhraj dilafalkan dari mana? Huruf ta keluar dari ujung lidah menyentuh dengan pangkal gisri atas atau disebut dengan torful lisan. Torful lisan itu ujung lidah. Dia apain ujung lidahnya? Wato wadalu watamin huwa min ulyasanaya. Ujung lidah kita sentuhkan dengan pangkal gigi sari atas kita. Seperti apa itu? Oke, kita lihat dulu dari ilustrasi gambarnya. Nih, lihat ya tuh. Ujung lidah kita ada titik hitam di sini. Nah, disentuhkan ke sini. Itu ujung lidah nempel ke ini, ada gigi sari atas kita ke pangkalnya ke sini. Oke, ke sininya. Oke, saya coba contohkan lagi deh. Bismillah. Kita lihat lagi dari bagian ini sama kayak huruf dal. Huruf ta itu sama kayak huruf dal. Oke, perhatikan. Dari mana? Dari ujung lidah kita nih, yang ini kemana? Ke pangkal gigi sari atas kita. Nih ada dua gigi sari atas tuh, yang ini nih. Yang dua nih. Nah, di pangkalnya di sini, di gusinya. Ya, nah ujung lidah kita wato wadalu watamin huwamin ulyasanaya ke pangkal gigi sari atas di sini. Kelihatan? Nah, ilustrasi gambarnya yang ini. Oke, Bang. Ada ini apa nih Bang? Kok ada scan barcode video animasi? Nah, ini spesial buat teman-teman yang nanti punya bukunya. Tinggal di scan ya. Aduh, mau habis baterai. Tinggal di scan, nanti muncul animasinya. Ya, sedang kita persiapkan animasinya. Oke, kita coba spill dulu ya. Gimana sih huruf ta dilafalkan? Siap. Sebentar. Huruf ta ya, saya siapin dulu ya. Ceritanya kita scan barcode tuh, huruf ta. Oke, misalnya huruf ta keluar. Nah, ini huruf ta. Perhatikan. Tuh ada muka saya ya di sini ya. Nah, huruf ta. Ta, ti, tu, at, it, ut, atta, iti, utu. Nah, di situ huruf ta. Ya. Masih lama nggak Ustadz bukunya keluar? Sabar ya, tungguin di komunitas Majelis Bedah Tajwid. Sudah ada hampir 13.000 member yang sudah siap-siap menunggu buku ini. Dan kelas-kelas kita atas izin Allah, tungguin di sana ya. Oke, perhatikan. Ta, ti, tu, at, it, ut, atta, iti, utu. Jelas sampai sini? Nanti teman-teman gak perlu khawatir. Huruf ta tenang, kita kasih latihannya di buku ini, dijelaskan sifat-sifatnya ya, dan dijelaskan pula ya ketika ta berharokat kesalahannya apa aja. Yuk dilatih dulu di pola latihannya seperti apa untuk tak berharokat. Nanti ada video belajar langsung dengan saya, langsung tinggal di scan barcode. Contoh penggalan dalam kalimat ada, contoh penggalan dalam ayat ada, dan ini dibahas bukan hanya harokat. Ketika sukun kesalahannya ada macam-macam lagi. Ketika tak bertasydid kesalahannya ada macam-macam lagi. Pola latihannya macam-macam beda. Oke. Itu yang sedang kami ikhtiarkan. Itu yang sedang saya ikhtiarkan. Mungkin tidak akan menjadi buku yang terbaik ya, tapi itulah yang maksimal dari saya untuk saat ini. Mana bukunya? Ditungguin, belum launching, masih proses. Ya, biar nggak ketinggalan launchingnya gimana? Nggak cukup hanya nungguin di TikTok. Harus masuk ke dalam komunitas Majelis Bedah Tajwid dan ini free. Ya,
Enaknya lagi dapat free rekaman live setiap kita live. Dapat lagi kelas free kita. Nanti malam kita ada kelas free. Ya, namanya kelas pacaran. Jadi nanti malam saya nggak live ya. Oke. Sip, kita lanjutkan kembali teman-teman sekalian. Nah, berarti huruf ta dilafalkan jangan sampai ujung lidahnya melet. Jangan sampai ujung lidahnya keluar. Gitu ya. Jelas nggak sampai sini? Lanjutin lagi nih, sedikit lagi nih. Oke, lanjutin lagi ya. Cara masuk komunitas, tungguin sampai akhir live ini. Tungguin sampai akhir live ini. Sampai akhir live ini. Kenapa nggak sekarang? Saya pengen lihat teman-teman siapa yang berkenan nungguin sampai akhir. Ya. Oke, sip. Lanjut. Nah, selanjutnya huruf ta itu memiliki salah satu sifat namanya adalah hams. Ya, hams itu artinya apa? Oke, kita bahas secara basic dulu. Hams itu artinya adalah mengalir nafas, teman-teman sekalian. Artinya adalah mengalir nafas. Mengalir nafas, ya. Izin saya tulis mengalir nafas. Oke. Nah, jadi kalau teman-teman lagi belajar detail huruf hijaiyah satu huruf gitu ya. Nah, kalau mendapati ada huruf yang punya sifat hams, itu artinya dia punya nafas yang mengalir. Tapi, nah, tapinya apa? Ada pengkhususan untuk dua huruf, yaitu apa? Huruf ta dan huruf kaf. Huruf ta dan huruf kaf itu punya sifat hams, tapi kadar nafasnya bukan mengalir nafas. Bukan mengalir nafas. Lah, terus untuk huruf ta dan huruf kaf dia nafasnya gimana? Oke, ya. Nih, kita lihat dari yang ini aja dulu deh. Pakai modul saya lama dulu ya. Nih. Nah, pakai modul saya yang lama dulu nih. Nah, huruf ta, perhatikan. Tuh, huruf ta itu punya sifat namanya adalah hams, tapi kadarnya ternyata hanya berupa percikan nafas saja. Bukan mengalir nafas ya. Ta, ti, tu, at. Kenapa berbeda dengan huruf ini? Kenapa berbeda dengan huruf sin misalnya? Nih, huruf sin dia punya sifat hams, tapi kadarnya mengalir nafas. Ya, sa, si, su, tuh, sa, si, su. Atau misalnya contoh satu lagi huruf fa. Nih, contohnya huruf fa. Tuh, sama huruf fa juga punya sifat hams, tapi kadarnya mengalir nafas, bukan percikan nafas. Contoh fa, fi, fu. Tuh, kenapa ya? Nah, jadi memang basicnya sifat hams itu adalah mengalir nafas. Untuk yang punya sifat hams, basicnya adalah mengalir nafas. Ya, tapi dua huruf tadi kaf dan ta itu percikan nafas. Oke, kita bahas. Kenapa ada yang mengalir, kenapa ada yang percikan? Yang mengalir nafas, perhatikan contohnya huruf fa. Yang mengalir nafas, kenapa dia bisa mengalir? Pasti jawabannya satu, apa? Dia bersandingan dengan sifat yang namanya adalah rokhwah. Tuh. Rokhwah itu artinya adalah mengalir suara. Mengalir suara. Jadi kenapa hams ini kadarnya bisa si nafasnya mengalir? Karena bersandingan dengan sifat yang namanya rokhwah, mengalir suara. Ketika dia mengalir nafas, pasti mengalir suara. Kita buktikan hurufannya, kita alirkan nafasnya saja, nggak usah pakai harokat. Nafasnya. Oke, kita alirkan nafasnya. Oke, ketika nafasnya mengalir di saat yang bersamaan, ya, di saat yang bersamaan kita mendengar ada suara yang mengalir juga. Ketika nafasnya mengalir, satu paket dengan suara yang mengalir. Oke, satu lagi. Tadi misalnya huruf apa? Huruf sin. Nih, huruf sin kenapa dia mengalir nafas? Kenapa huruf sin mengalir nafas? Karena dia bersandingan dengan sifat yang namanya adalah rokhwah. Tuh, pasti kalau ngalir nafasnya, si nafasnya ngalir, itu pasti mengalir suaranya. Cobain lagi. Alirkan nafas huruf sin. Di saat yang sama telinga kita mendengar ada suara yang ikut mengalir. Ya, itulah kenapa dia mengalir nafas. Selanjutnya, kenapa huruf ta bukan mengalir nafas dan huruf kaf? Contoh, kita fokus di huruf ta. Nah, kenapa kalau huruf ta dia hanya berupa percikan nafas saja? Hanya berupa percikan nafas saja. Karena dia tidak bersandingan dengan sifat rokhwah, tapi dia bersandingan dengan sifat yang namanya syiddah.
Apa itu syiddah? Syiddah itu artinya adalah tertahan suara. Yang harusnya hams adalah mengalir nafas, tapi bersandingan dengan sifat namanya syiddah, tertahan suara, jadilah nafasnya berefek jadinya percikan saja. Contoh, ketika kita alirkan ta, ya, dia nggak gitu kan, cuman kenapa? Kenapa bisa gitu? Karena dari segi suara sifatnya adalah syiddah, tertahan. Ta, ti, tuh ya nggak sa nggak gitu kan, tapi ta, ti, tu, at, it, ut. Gitu. Silakan yang mau keluar silakan. Gitu ya. Yang mau masuk grup teman-teman tinggal standby sebentar lagi. Syaratnya masuk grup standby, sabar. Nanti bisa dapetin semua apa yang nanti saya jelaskan di sini. Jelas? Huruf ta seperti itu jadi dipercikan nafasnya. Alasannya kenapa dia percikan nafas bukan mengalir sudah kita jelaskan, sudah kita bantu jelaskan. Ya. Sip. Tinggal kita praktekkan dalam ayat. Sebentar, mana ayatnya nih? Oh, maaf. Masya Allah kok tiba-tiba. Oh, lagi ini. Lagi update sebentar aplikasinya. Oke. Sip. Nah. Oke, baik. Nih. Kembali lagi ya. Nah, kita praktekkan dalam ayat yang sedang kita baca. Nah, yuk. Ya, jadi dia bukan mengalir nafas, tapi hanya berupa percikan nafas saja. Nah, saya izin tulis di sini. Percikan nafas saja. Oke, coba kita baca teman-teman bareng-bareng. Kalla idza dukkati, percikan, ti, percikan, dukkati, terasa nggak percikan nafas dari huruf kaf ya, dan percikan nafas dari huruf ta? Terasa? Oke, baik. Oke, sip ya. Sip, kita baca bareng-bareng teman-teman sekalian. Kita baca bareng-bareng ya. Nah, yang pengen buku tahsin sabar. Nanti tungguin aja di grup. Duduk diam, sabar menunggu sambil menikmati rekaman live kita, kelas-kelas free kita, sambil kita persiapkan kelas intensif kita juga. Sabar di sana. Oke? Siap? Ya. Salah satu modal dalam belajar itu satu. Salah satunya apa? Sabar. Ya. Sip. Kita baca dulu bareng-bareng sebelum ke sana. Sebelum nanti masuk grup dan kita baca bareng-bareng ayatnya sambil nunggu. Nih teman-teman yang belum punya, boleh? Ya. Ya. Teman-teman seneng nggak belajar per huruf seperti tadi? Ditambah nanti kita persiapkan buku buat teman-teman. Ya, seneng nggak belajar per huruf seperti tadi? Pelan-pelan aja, sedikit-sedikit. Kalau dapat dalam satu pertemuan cuma 1-2 huruf ya nggak apa-apa. Seneng? Kalau teman-teman, ya, kalau misalnya, ya, saya punya Quran, semuanya ada dibahas di sini, semua huruf. Bahkan cuman semua hurufnya dibahas gimana bang? Nih, semua hurufnya dibahas seperti ini. Ada bentuk hurufnya, ketahuan gimana, cara membacanya seperti apa, lalu kesalahan per hurufnya dibahas, tips praktisnya, makhrajnya, gambar makhrajnya tuh perumpamaannya, sifat-sifat hurufnya ada semua. Dan enaknya bukan hanya teori hurufnya, tapi setiap hurufnya ada prakteknya. Setiap hurufnya ada prakteknya. Ya, ada hukum tajwidnya lengkap, terjemahnya sudah ada tuh. Terjemahnya per tema, ada tema yang warna merah, tema-tema ayat yang di bawahnya. Nah, kira-kira kalau saya sediakan Al-Quran ini plus khusus buat oma opa, saya persiapkan ukuran yang besar. Ada yang mau atau enggak? Semuanya ada, pembahasan harokat semuanya ada. Sambil nunggu buku saya, ada yang mau? Yang mau boleh komen dulu mau. Yang mau order sekarang, setelah ini selesai, sebelum nanti masuk ke dalam grup, boleh komen mau order. Biar saya persiapkan kuotanya, saya mau hitung berapa banyak. Komennya mau order ya, saya mau hitung ya. Dimulai dari sekarang boleh komen mau order, saya mau hitung. Belum ada, jangan cuma mau spasi order. Biasanya ketahuan yang betul-betul mau siapa. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 19 ya, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27. Oke, saya sediakan 30 sampai 40 kuota transaksi. 30 sampai 50 deh. Tapi sayangnya waktunya cuma 5 menit. Kenapa? Karena kita jualan gak lama-lama. Kenapa? Belajarnya lama bang, 1 jam 13 menit nih. Nih ya, kita belajar 1 jam 13 menit. Ya,
Kenapa jualannya cuman 1 menit, 5 menit? Karena fokusnya di belajar memang, gitu. Dan kalau buat order cuman di akhir aja. Spesial buat teman-teman yang nonton sampai akhir. Yuk kita baca dulu bareng-bareng. Baru nanti pengarahan ke grup ya. Pengarahan ke grup yang pengen dapetin segala bentuk fasilitas yang kita sudah sampaikan tadi, ya. Yuk kita baca bareng-bareng. Sip, kita hapus dulu. Jadi teman-teman standby, ya. Oke, kita baca dulu bareng-bareng. Ayat ke-21-nya, ya. Bismillah. Oke, siap? Sip. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Kalla idza dukkatil ardu dakkan dakka. Lagi. Kalla idza dukkatil ardu dakkan dakka. Saya contohkan pelafalannya. Perhatikan. Kalla idza dukkatil ardu dakkan dakka. Sekali lagi. Kalla idza dukkatil ardu dakkan dakka. Sadaqallahul azim.